Hanya pengurapan Roh-Mu juga turun atas kami, supaya kami dapat memahami kebenaran-kebenaran firman Allah yang dinyatakan bagi kami, bahkan membawa kami terus kepada persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut pengajaran-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Kaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kaliannya umat Tuhan dengan kasih Kristus, salam. Lebih sukacita lagi, salam. Iya, puji Tuhan. Biarlah kiranya segala pujian pengagungan yang sudah kita persembahkan, semuanya kita persembahkan bagi Yesus yang layak menerima segala pujian, pengagungan dan penghormatan umatnya, sebab Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, mempelai via sorga yang sungguh mengasihi kita. Besar rencana Tuhan dalam hidup kita, bagi kita umatnya, gerejanya yang mau dilengkapi dan dipersiapkan untuk menjadi satu umat yang layak di hadapan Tuhan. Itulah sidang mempelai perempuannya yang kudus dan tidak bercacat celah, untuk siap masuk dalam kemuliaan Tuhan saat Tuhan datang kembali. Kita bicara tentang kedatangan Tuhan, ya tentu bukan hal yang mudah bagi kita orang percaya untuk berjuang sampai ke garis akhir itu. Sebab Alkitab mencatat sebelum hari kedatangan Tuhan kali yang kedua, maka kita akan diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar. Gereja Tuhan masih akan diperhadapkan dengan permulaan penderitaan. Tentu dibutuhkan ketekunan, kesetiaan, bahkan juga hidup yang terus dilengkapi, dipersiapkan dalam kekudusan sampai tidak bercacat celah untuk layak masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kita melihat dalam pelajaran kita dari kitab Wahyu, ya bagaimana perjalanan gereja Tuhan yang terus harus berjuang. Ya, saya menyampaikan pembagian kitab Wahyu dalam 3 bagian yang sangat penting. Yang pertama itu adalah Wahyu pasal 1, yaitu tentang bagaimana kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus, yang harus menjadi teladan, bahkan juga yang menjadi tolak ukur yang harus diikuti oleh gereja. Lalu di pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, bagaimana gereja Tuhan itu dikoreksi, dinyatakan kondisi rohaninya dan harus, ya saudaraku, kembali kepada rencana Tuhan. Dan di pasal yang keempat dan pasal yang kelima itu diberikan standar yang harus ya diikuti oleh gereja, yaitu kekudusan, baik juga kemuliaan Tuhan, kemuliaan surgawi yang dinyatakan di sana. Lalu masuk di pasal yang ke-6 dan seterusnya, itu adalah penghukuman. Gereja yang tidak masuk dalam standar Tuhan akan masuk dalam penghukuman. Di samping itu, penghukuman itu juga yang dinyatakan sebelum kedatangan Tuhan adalah sebagai ujian bagi gereja, bagi orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya tetap bertekun di dalam imannya. Baik melalui 7 pembukaan meterai, 7 peniupan sangkakala, sampai kepada 7 cawan murka. Ya, selanjutnya kita melihat bagaimana penghukuman Tuhan terhadap binatang yang muncul dari dalam laut, bahkan juga binatang yang muncul dari dalam bumi, ataupun nabi palsu. Ya, sampai kepada Wahyu pasalnya yang ke-18 kita melihat bagaimana Babel itu juga sudah terangkan, baik itu Babel politik, Babel agama, bahkan juga Babel ekonomi. Saudara yang terkasih, itu berbicara tentang sistem yang mempengaruhi manusia untuk semakin jauh dari Tuhan. Sampai kepada pasal yang ke-19, bagaimana ya pengantin anak domba itu dipersiapkan dan juga masuk dalam peperangan. Saudara yang terkasih, kita sudah melihat ya bagaimana tokoh politik itulah antikristus dan juga tokoh agama nabi palsu
terlebih dahulu dilemparkan ke dalam lautan. Lalu di Wahyu pasal pasal 20, di Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6, kita juga sudah perhatikan ya bagaimana kerajaan 1000 tahun. Ini sering juga disebutkan dengan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Ataupun zaman milenium. 1 milenium itu sama dengan 1000 tahun. Kata milenium dari bahasa Latin, saudaraku, menunjukkan kepada 1000 tahun. Dan dikatakan 1000 tahun damai di bumi. Ini belum sorga, belum kekekalan. Karena masih ada batas waktu 1000 tahun di bumi. Saya sudah terangkan ini, saudaraku, setelah ya antikristus dan nabi palsu dilemparkan ke dalam lautan api, maka iblis, ular naga tua atau setan itu ditangkap lalu diikat ataupun dirantai. Bukan hanya dirantai, tetapi dimasukkan ke jurang maut dan dikurung. Ya, jadi dalam posisi dirantai lalu dikurung di jurang maut 1000 tahun lamanya. Lalu bumi ini dibaharui. Maka Yesus turun kembali ke bumi bersama dengan orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama. Orang-orang percaya yang sudah diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Orang-orang percaya yang mati di dalam Tuhan yang juga turut dibangkitkan akan turun kembali ke bumi bersama dengan Kristus. Lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sekali lagi, kenapa dikatakan 1000 tahun damai? Karena iblis sudah diikat, dirantai. Jadi tidak lagi ada kemungkinan untuk manusia melakukan dosa. Tapi dalam kerajaan 1000 tahun damai itu, perhatikan, ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang memerintah. Siapa itu? Kristus bersama dengan orang-orang kudusnya. Orang-orang pilihannya yang sudah mengalami pengangkatan ataupun rapture. Amin. Ya, itu yang akan memerintah. Lalu yang kedua, yang diperintah. Siapa yang akan diperintah? Manusia yang masih sisa. Yang masih memiliki tubuh jasmani. Kalau Kristus bersama dengan orang pilihannya itu tubuh kemuliaan. Saya sudah terangkan. Saya tidak kembali lagi ke belakang. Saya hanya kutip sedikit saja untuk kita boleh lanjutkan. Amin. Ya. Sedangkan kelompok yang kedua yang diperintah. Siapa yang diperintah? Manusia yang masih sisa. Masih dengan tubuh jasmani. Dan mereka masih akan berkembang. Mereka masih akan berusaha. Dan setiap apa yang mereka usahakan, mereka kerjakan, itu semua akan berhasil. Kenapa? Karena bumi Tuhan sudah baharui. Tuhan sudah pulihkan. Jadi kondisinya seperti Tuhan menempatkan manusia yang pertama di Taman Eden. Sekali lagi, seperti kondisi di Taman Eden. Maka apa yang diusahakan manusia semua akan berhasil selama 1000 tahun. Tidak ada penyakit, tidak ada yang mati muda. Tidak akan ada kesusahan, tidak ada kemiskinan. Tidak akan ada penderitaan karena iblis sedang dirantai selama 1000 tahun. Jadi di dunia ini terbagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama kelompok yang memerintah. Memerintah dengan gada besi. Dengan kekerasan, dengan ketegasan. Ya saudaraku, bukan dengan kasih karunia, tidak. Ya. Jadi kalau ada yang berdosa itu langsung seperti penghukuman terhadap malaikat tanpa pengampunan. Itu sebabnya dikatakan pemerintahan dengan tongkat besi atau dengan gada besi. Lalu manusia yang masih dengan tubuh jasmani terus akan berkembang. Mereka juga masih melakukan aktivitas-aktivitasnya. Apa tujuan Tuhan? Tuhan mau menyatakan kepada manusia bahwasanya
kalau manusia tidak terikat dengan Tuhan, kalau manusia tidak benar-benar cinta dengan Tuhan, maka manusia itu rentan dengan kesesatan. Saya sudah terangkan ini dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-6. Bahkan yang terakhir pada minggu yang lalu, kita yang turut memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan itu, kita disebutkan sebagai imam Allah dan Kristus, dan juga sebagai raja. Kenapa disebutkan sebagai raja? Karena kita turut memerintah. Kenapa disebutkan sebagai imam? Karena kita bersama-sama dengan Allah. Ya, berpihak kepada Allah. Bukan berpihak kepada yang lain, tidak berpihak kepada yang salah ataupun kepada dosa. Saya tidak kembali ke belakang saudaraku, tetapi malam ini saya akan lanjutkan ya dari Wahyu pasal yang ke-20 dari ayat 7 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Apa yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun ini? Setelah zaman milenium ini, apa yang terjadi? Ya, maka iblis dilepaskan katanya dalam sedikit waktu. Ya, maka nanti akan terjadi perang Gog dan Magog. Oleh sebab itu saya memberikan temanya pada malam ini adalah kemenangan yang terakhir. Jadi ini kemenangan yang terakhir, ini peperangan yang terakhir. Antara kerajaan terang dengan kerajaan kegelapan. Antara Kristus bersama-sama dengan orang pilihannya dan iblis bersama-sama dengan orang yang disesatkannya. Akan terjadi peperangan, tetapi peperangan itu dimenangkan oleh Kristus bersama-sama dengan orang-orang pilihannya. Setelah ini tidak akan ada lagi peperangan. Maka saya berikan temanya kemenangan yang terakhir. Saya kutip ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Iya, sambil nanti dipersiapkan peta zamannya ya. Haleluya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Terus. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Iya. Yaitu Gog dan Magog. Iya. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Terus Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Terus. Lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Ya. Dan kota yang dikasihi itu. Terus. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Terus. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Ya. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iya, puji Tuhan. Saya tampilkan dulu sebentar peta zamannya supaya kita mengerti nanti waktu dan masa. Sebagaimana saya sudah terangkan berulang-ulang, setelah zaman kemurahan, akhir zaman atau zaman Allah Roh Kudus, gereja nanti akan diangkat dan pertemuan di udara, maka dunia ini akan diserahkan kepada antikristus selama 3,5 tahun. Dan antikristus akan menguasai dunia dan betul-betul juga menyesatkan dunia selama 3,5. Setelah 3,5 tahun ini, sementara di saudaraku, di atas itu nanti terjadi pesta kawin anak domba. Setelah ini, maka Kristus kembali akan turun. Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke bumi. Bukan di awan-awan, saudaraku, tetapi ke bumi. Bersama dengan orang-orang pilihannya. Ini di pasal yang ke-19, saya sudah terangkan. Datang ke bumi, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun. Iblis itu dilemparkan ataupun dibuang ke jurang maut, dirantai dan dikurung selama 1000 tahun. Maka kerajaan ini dikatakan kerajaan 1000 tahun damai. Saudara yang terkasih, setelah kerajaan 1000 tahun damai ini, yang saya sudah terangkan tadi, ada 2 kelompok, 2 golongan dalam kerajaan ini. Orang yang memakai tubuh kemuliaan dan tubuh jasmani. Yang memerintah dan yang diperintah. Setelah kerajaan 1000 tahun damai ini, dikatakan tadi dalam ayatnya yang ke-7 dengan ayatnya yang ke-8,
iblis dilepaskan sedikit waktu. Iblis dilepaskan sedikit waktu. Saya ulang, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir. Setelah 1000 tahun ya berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ini masih koma. Dan ia ataupun iblis akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Berarti ke seluruh dunia ini, bumi. Saudaraku, ya, yaitu Gog dan Magog. Ya, Gog dan Magog. Gog dan Magog ini istilah. Ya, istilah. Saudaraku, kuasa kegelapan. Ya, ini istilah menunjukkan kepada iblis dan kerajaannya. Kalau kita melihat dalam nubuatan kitab Yeskiel. Tetapi saya minta terjemahan dulu sebentar. Dalam terjemahan dulu sebentar. Saya kutip terjemahan firman Allah yang hidup dari ayat 7 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Demikian, Ya, sesudah masa 1000 tahun itu berakhir, terus iblis akan dilepaskan dari penjaranya. ya, Ia akan pergi menipu bangsa-bangsa di dunia ia akan pergi. Ya, kembali menipu bangsa-bangsa yang ada di dunia ini terus. dan mengumpulkan mereka bersama dengan Gog dan Magog Iya, terus. untuk berperang. Iya. Suatu bala tentara yang besar dan kuat sekali, Suatu dan bala tidak terhitung tentara yang jumlahnya seperti pasir di pantai. Iya, jumlahnya seperti pasir di pantai. Gog dan Magog ini adalah istilah untuk kuasa kegelapan. Ya, saudaraku, roh-roh jahat. Setan-setan. Ini yang disebut dengan Gog dan Magog. Ini istilah. Atau kita lihat dulu dalam terjemahan sederhana boleh juga. Dalam terjemahan sederhana. Hah? Lalu dia pergi menipu segala bangsa di seluruh dunia. Terus Inilah yang digambarkan oleh Nabi Yehezkel sebagai Raja Gog dan bangsa Magog. sebagai Raja Gog dan bangsa Magog. Ya, terus. Satanas akan mengumpulkan mereka untuk berperang melawan Allah, Ya, dan jumlah tentaranya tidak terhingga Ya. seperti banyaknya pasir di tepi laut. iya. Jadi istilah Gog dan Magog ini menggambarkan pasukan kuasa kegelapan. Ya, siapa pasukan kuasa kegelapan? Roh-roh jahat, setan-setan, iblis. Kalau kitab Efesus mencatat segala penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Iya, sudah. Iblis-iblis yang gentayangan selama ini, ya, ini dihimpunkan. Maka raja kegelapan, iblis atau Lucifer menghimpunkan ini. Setelah ia dilepaskan dari jurang maut, maka dia himpunkan semua yang berada di bawah kekuasaan, di bawah pemerintahannya. Lalu dia juga mengarahkan seluruh bangsa-bangsa, manusia yang masih sisa, disesatkan. Lalu bersama-sama nanti ini dihimpunkan untuk mengadakan pemberontakan melawan Allah dan juga pasukannya. Maka tadi saya katakan ini peperangan yang terakhir, peperangan yang dahsyat. Istilah perang Gog dan Magog ini dikutip dari kitab Yeskiel, menunjuk kepada pertempuran kuasa kegelapan dengan terang yang terakhir. Ini ayat 7 dengan ayatnya yang ke-8. Ya, saudaraku, ya, hal yang pertama yang saya mau tekankan di sini, iblis dilepaskan dan menyesatkan bangsa-bangsa. Sekali lagi bagian yang pertama ayat 7 dengan ayat yang ke-8 adalah iblis dilepaskan dan menyesatkan bangsa-bangsa. Peristiwa ini terjadi setelah 1000 tahun ataupun kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selama 1000 tahun itu iblis dirantai.
Jadi tidak ada yang gentayangan. Beda dengan sekarang ini. Kalau sekarang ini, saudaraku, ya iblis tidak semua ya dirantai, tidak. Ada iblis yang masih gentayangan. Dan Tuhan izinkan itu untuk melaksanakan rencana-rencana Tuhan. Misi Tuhan atas dunia ataupun terhadap manusia. Salah satu contoh kalau kita melihat pada zaman Ayub atau masa Ayub atau dalam kitab Ayub pasalnya yang pertama. Itu ada iblis yang gentayangan. Bahkan iblis pergi ke seluruh penjuru dunia. Ya, saudaraku, bukan hanya mengintai saja, tetapi juga mempengaruhi. Dan datang melapor kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan bertanya kepada iblis, iblis, adakah engkau melihat hambaku Ayub? Tidak ada orang yang saleh seperti dia. Lalu iblis mulai memfitnah. Iblis mulai menyampaikan berita yang palsu, bohongan. Ayub itu saleh karena Tuhan pelihara hidupnya. Ayub itu saleh karena Tuhan pelihara keluarganya. Ayub itu saleh karena Tuhan pagari hartanya. Sehingga tidak ada yang hilang. Lalu Tuhan berkata, kalau demikian kuserahkan ke dalam tanganmu. Tapi jangan ambil nyawanya. Saudara yang terkasih, lalu mulailah iblis mengganggu kehidupan Ayub. Mulai mengganggu keluarganya. Mulai mengganggu ekonominya, usahanya, pekerjaannya, termasuk kesehatannya. Yang saya mau kutip, di situ iblis Tuhan masih izinkan gentayangan. Untuk apa? Melaksanakan rencana Tuhan. Menguji manusia. Begitu. Di ayat yang ke-6 coba. Sebentar saya kutip. Ayub pasal 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ya. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Di antaranya datang juga iblis. Terus. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, Ya. dari mana engkau? Terus. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Ya. dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Perjalanan. Mengelilingi, menjelajahi bumi. Karena bayangkan. Iblis ini penjelajah dunia. Semua dijelajahinya. Dia tahu bagaimana kondisi Ayub. Karena dia masuk ke rumah tangga Ayub. Masuk ke rumah Ayub. Saudara, dia jelajah semua. Dari rumah ke rumah. Dari RT ke RT. Dari RW ke RW. Dari kelurahan, kecamatan. Ya saudara bayangkan. Maka kalau ada orang percaya suka menjelajah dari rumah ke rumah karena mengikuti teladan, ini suka. Lalu dia pantau. Dia lihat bagaimana kondisinya. Setelah itu lalu memberitakan berita yang palsu. Dia sampaikan berita yang palsu. Coba terus. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, Ya. apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Terus. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, Ya. yang demikian saleh dan jujur, Ya, terus. yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Lalu Tuhan tanya, iblis, adakah kau lihat hambaku Ayub? Dia orang saleh. Tidak ada yang seperti dia. Dia orang yang takut akan Tuhan. Lalu mulailah iblis memutar fakta. Memutar fakta. Setelah dia tinjau. Wah, ternyata ke rumah Ayub orang saleh itu pun dia kunjungi loh. Maka dia tahu. Lalu dia putar fakta. Terus. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Ya. apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya, terus. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia Terus. dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ya, terus. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, Ya. dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya. Ini yang pertama. Nanti kelanjutannya lagi di pasal yang kedua, makin dia putar fakta lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak kutip keseluruhan, tetapi saya hanya mau sampaikan bahwasanya ya
iblis masih dibiarkan sebagian berkeliaran. Gentayangan. Apa tujuannya? Tuhan punya maksud. Tuhan mau menguji Ayub. Tuhan mau memantapkan imannya Ayub. Tuhan mau memantapkan pengharapannya Ayub. Maka iblis dibiarkan gentayangan. Tetapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai, tidak akan ada iblis yang gentayangan. Akan masuk dalam kurungan. Bumi ini benar-benar dipulihkan. Ketika Tuhan memulihkannya, sebagaimana saya sudah sampaikan, apa yang diusahakan, dikerjakan manusia, semua nanti berhasil. Bukan seperti sekarang. Ya, kita tanam ubi yang tumbuh rumput. Kita tanam cabai yang berkembang duri. Tapi nanti enggak. Ya, sama seperti di Taman Eden. Tidak akan ada onak duri. Tidak ada kutuk, tidak ada kesusahan. Apa yang dikerjakan seseorang berhasil. Apa yang ditanamnya menghasilkan. Kenapa? Sebab iblis itu dirantai. Kalau sekarang masih gentayangan. Ada yang dikurung, tapi ada yang gentayangan. Apa tujuan yang gentayangan ini? Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud. Sama seperti Ayub diuji. Supaya makin mantap. Bukan hanya itu saja, di dalam perjanjian baru kita melihat Lukas pasal yang keempat. Dalam Lukas pasal yang keempat ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Setelah Yesus berpuasa 40 hari. Maka Roh Kudus, Roh Allah membawa Yesus itu ke padang gurun untuk dicobai. Maka datanglah iblis. Begitu. Coba ayat 1 dan ayat 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, Ya. lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dibawa oleh Roh Kuduslah Yesus ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai terus. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya Ya. dan dicobai iblis. Dicobai iblis. Kalau Ayub pun dicobai, walaupun Tuhan sudah bersaksi, Ayub itu orang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Kalau Ayub pun diuji. Yesus pun diuji. Maka ada kalanya kita ini pun diuji. Tuhan biarkan iblis itu, roh-roh jahat itu gentayangan untuk menguji. Supaya kita makin mantap di dalam Tuhan. Haleluya. Itu tujuannya. Jadi dalam Lukas pasal 4 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, ya, iblis ini menguji loh. Yang diuji siapa? Yesus. Dan bukan hanya itu saja. Rasul Paulus pun menyampaikan dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus. Paulus berkata begini, aku mendapat penglihatan yang luar biasa dari Allah. Tentang sorga. Dan masih banyak hal tentang penglihatan-penglihatan yang Tuhan. Supaya aku jangan sombong. Tentang pernyataan-pernyataan itu. Maka Tuhan mengizinkan iblis menggocok. Supaya aku jangan sombong. Tentang penyataan-penyataan yang luar biasa. Tentang perkara-perkara rohani, tentang perkara-perkara sorga itu. Tuhan izinkan iblis itu mengganggu tubuhku, kesehatanku. Seperti duri di dalam daging. Sampai begitu Paulus nyatakan. Dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Saya kutip dari ayat yang ke-7 sambil nanti dipersiapkan terjemahan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, Ya. maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, Terus. yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, Mengocoh aku supaya terus. aku jangan meninggikan diri. Supaya aku jangan meninggikan diri.
Lalu di ayat yang selanjutnya tentang hal itu, aku sudah berulang kali meminta kepada Tuhan supaya ini diangkat, diambil. Tetapi justru Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru ketika engkau lemah, engkau akan menjadi kuat. Itu kata Tuhan. Kalau kita mau mengerti apa maksud dari Rasul Paulus di sini, mari kita lihat sebentar terjemahannya. Mulai dari terjemahan bahasa sehari-hari. Terjemahan bahasa Ayat sehari-hari. yang ketujuh. Ya, Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu. terus. Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya Terus. yang merupakan alat Alat iblis. iblis terus. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya Memukul saya supaya terus. saya tidak menjadi sombong. Jadi ada kalanya, ya saudaraku, Tuhan juga izinkan hal-hal seperti itu. Iblis mengganggu kesehatan tubuh kita, fisik kita, ya supaya kita menyadari bahwasanya kesehatan itu, kekuatan itu, hidup itu, kesempatan itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Sehingga tidak ada yang disombongkan. Kita menyadari bahwasanya kita bisa karena Tuhan. Kita mampu karena Tuhan. Kita mendapat hal-hal yang rohani karena Tuhan. Kita bisa mengerti firman, kita bisa mengerti kebenaran karena Tuhan. Kita dipercayakan melayani perkara-perkara rohani karena Tuhan. Maka sampai Rasul Paulus nyatakan, di dalam tubuhku ini ada seperti penyakit yang Tuhan izinkan. Bagaikan utusan iblis yang selalu mengganggu kesehatanku. Supaya aku jangan supaya aku jangan sombong. Jadi kalau Tuhan percayakan kepada kita hal-hal rohani, perkara-perkara surgawi, kemampuan, tetapi Tuhan izinkan kita juga memiliki kelemahan-kelemahan supaya kita jangan coba terus. 3 kali saya berdoa kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat dari saya. Ya. Tetapi Tuhan menjawab, Apa katanya? aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup Ya, untukmu. Tuhan justru menjawab, Paulus, aku mengasihimu, itu sudah cukup. Enggak usah berdoa untuk kesembuhan. Tahu-tahu maisi. Kira-kira begitulah. Jadi tidak selamanya walaupun didoakan, Tuhan aku percaya mujizatmu masih ada. Tuhan berkata, iya. Mujizat masih ada dan mujizat tetap ada. Tetapi Tuhan menjawab, tahankan di situ. Supaya engkau jangan Tuhan kejam? Tuh, Tuhan kejam? Tuhan kejam? Justru Tuhan baik supaya kita jangan. Jadi kadang ada kalanya Tuhan izinkan kita tetap memiliki kelemahan. Di samping kemampuan yang Tuhan beri, Tuhan izinkan keterbatasan, kelemahan. Supaya jangan sampai sombong. Aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Sebab ketika kita lemah, kita pasti akan berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah kepada. Kalau dengan kekuatan kemampuan aku tidak akan mungkin bisa. Oleh sebab itu kuserahkan ke dalam tangan. Maka disitulah kita di situ kita dimampu.
Haleluya. Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Dari ayat 7. Demikian, Ya, supaya kita memiliki perbandingan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang utusan iblis ini. Ya, tetapi ini ingin saya katakan, ya, karena pengalaman-pengalaman itu hebat sekali. terus, Maka Allah takut kalau saya menjadi besar kepala karenanya. terus. Jadi diberikanlah kepada saya suatu penyakit yang sampai sekarang menjadi duri di dalam daging, Terus, yaitu utusan iblis untuk menyakiti dan mengganggu saya terus. dan menurunkan harga diri saya. Bukan hanya penyakitnya, harga dirinya pun turun. Oh, harga dirinya diturunkan. Nah, itu yang berat. Itu yang berat. Kalau soal berserah mungkin kita berserah. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, segenap tubuh, jiwa dan rohku serta pelayananku hari ini. Berhasil kita dalam penyerahan. Tetapi belum tentu kita berhasil ketika harga diri kita turun. Bagaimana kalau kira-kira WL di sini tiba-tiba diturunkan di tengah-tengah pelayanan, tengah jalan. Masih 2 pujian, WL turun. Sepertinya kau nggak bisa mengikuti musik. Hai pemain musik, turun. Kuncimu bersalahan. Singer, turun. Suaramu nggak pas ke kunci. Harga dirinya diturunkan. Saudara yang terkasih, iblis itu dibiarkan sebagian gentayangan. Karena Tuhan punya rencana. Memantapkan Ayub, memulihkan Ayub. Sehingga kita melihat hasilnya setelah Ayub itu mengalami pemulihan. Setelah terbentuk. Tuhan memulihkan dan memberkati 2 kali. Sebelum Yesus memulai pelayanannya. Diperhadapkan dulu dengan ujian. Pencobaan. Iblis sendiri langsung mencobai. Dengan berbagai tawaran. Paulus mendapat penglihatan. Penyataan. Paulus dipercayakan pelayanan. Tetapi supaya jangan sombong. Tidak besar kepala katanya dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Maka diberikan utusan iblis. Bukan hanya soal penyakit. Tetapi harga dirinya pun diturunkan. Ayat 8 apa kata Paulus? Sudah 3 kali saya memohon supaya Allah menyembuhkan saya. Terus setiap kali ia berkata, tidak, iya. Tetapi aku menyertai engkau. Terus, hanya itu yang kau perlukan. iya, terus. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Iya. Paulus berkata, Tuhan, angkat semua kelemahan ini. Tuhan berkata, tidak. Tuhan berkata tidak. Tuhan izinkan. Maka ada kadang kala doa kita, permohonan kita, ada kalanya Tuhan pun berkata, ingat supaya kita jangan sombong. Tidak semua apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan, apa yang kita inginkan, Tuhan kabul. Ada kalanya Tuhan berkata, supaya engkau jangan sombong. Karena Tuhan tahu
Tuhan lebih tahu tentang diri kita ketimbang kita sendiri. Haleluya. Jemahan sederhana ini lebih sederhana lagi kalimatnya. Lebih mudah lagi kita mau. Ikuti terjemahan sederhana. Supaya perbandingan ya kalimat-kalimat ini bisa kita pahami dengan lebih baik lagi. Coba ayat 7. Jemahan sederhana Indonesia. Ayat yang ke-7. 7. Tetapi supaya saya tidak terlalu bangga dengan hal-hal luar biasa Ya. yang Dia nyatakan kepada saya. Terus. Saya diberikan suatu penyakit yang menyiksa tubuh saya. Yang menyiksa tubuh saya. Terus. Melalui penyakit itu Allah mengizinkan iblis memukul saya. Terus. Supaya saya tidak terlalu membanggakan diri saya. Supaya saya tidak terlalu membanggakan diri saya. Maka Tuhan izinkan itu. Terus ayat 8. Sudah 3 kali saya memohon kepada Tuhan. Iya, terus. Supaya Dia menyembuhkan saya dari penyakit itu. Tetapi Tuhan menjawab. Tetapi Tuhan menjawab, Ya. kebaikan hatiku sudah cukup bagimu. Sudah cukup bagimu. Kebaikan hatiku sudah cukup bagimu Paulus. Karena kuasaku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah. Iya, terus Jadi jauh lebih baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Iya, terus. Supaya saya merasakan kuasa Kristus melindungi saya. Jadi lebih baik membanggakan kelemahan atau kemampuan? Kelemahan atau kelebihan? Saudara bangga dengan kelemahanmu? Atau kelebihan? Sifat manusia biasa lebih membanggakan kelebihan. Orang tua lebih membanggakan kelebihan anak-anak dibandingkan menggumuli kelemahan. Tetapi supaya engkau jangan sombong, kata Tuhan. Ada banyak hal penyataan-penyataan yang kusampaikan. Perkara-perkara rohani, tanggung jawab, kepercayaan soal pelayanan. Maka Tuhan izinkan seperti penyakit, utusan iblis yang selalu mengganggu kesehatan. Berulang-ulang Paulus berdoa mohon kemurahan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata tidak. Cukup engkau merasakan kasihku. Cukup engkau merasakan kebaikan. Tuhan tentu kalaupun kita mengalami pengalaman. Karena Tuhan punya maksud. Untuk lebih melengkapi mempersiapkan kita. Supaya jangan sampai kita sombong. Ada kalanya kita bagaikan direndahkan. Melalui pembentukan-pembentukan yang Tuhan izinkan. Supaya jangan sampai kita menyombongkan. Nah kembali. Kalau sekarang ini. Iblis masih dibiarkan sebagian. Masih dibiarkan. Walaupun sebagian ada yang dikurung di jurang. Tetapi iblis paling takut dengan jurang. Kalau tidak salah saya kutip beberapa minggu yang lalu ya. Dari Injil Lukas. Ketika Yesus hendak mengusir roh jahat dari seorang yang dirasuk oleh roh jahat di Gadara itu. Bahkan Yesus sempat bertanya, siapa namamu? Diberitahukan namanya yaitu Legio. Lalu roh-roh jahat ini mohon kepada Yesus supaya jangan mengusir mereka ke jurang maut. Tetapi di situ ada sekelompok babi yang sedang digembalakan dan meminta supaya memasuki babi-babi. Kenapa? Karena iblis takut kalau dilempar ke jurang maut. Tetapi nanti ya, saudaraku, pada zaman kerajaan 1000 tahun hendak didirikan di bumi ini, iblis itu akan diikat selama 1000 tahun.
Dan tidak akan dilepas dan tidak akan biarkan ada yang gentayangan, tidak. Tetapi diikat. Kita kembali kepada Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, Ya. memegang anak kunci jurang maut, Ya. dan suatu rantai besar di tangannya. Dirantailah iblis itu. Ya, terus. Ia menangkap naga si ular tua itu, Ya. yaitu iblis Terus. dan Satan, Terus. dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Diikat 1000 tahun lamanya. Lalu di ayat 3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya. Jadi iblis itu sudah dirantai, dilemparkan ke jurang maut, lalu ditutup jurang maut itu, dimateraikan. Supaya apa? Supaya iblis jangan keluar untuk menyesatkan manusia selama 1000 tahun. Nah, itu di ayat 3-nya. Ya, saudara perhatikan ayat 3-nya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya supaya ia atau iblis jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jadi selama 1000 tahun iblis itu diikat, dirantai, dikurung. Tidak dilepas selama 1000 tahun. Tetapi setelah 1000 tahun itu dilanjutkan tadi, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Setelah kerajaan 1000 tahun, maka iblis dilepaskan sedikit waktu. Nah, itu tadi di ayat 7. Perhatikan ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ya, begitu dilepaskan, ayat 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Begitu dilepas, iblis kembali menyesatkan manusia. Nah, ini yang saya pernah sampaikan bahwasanya sifat iblis itu, ya saudaraku, selalu menyesatkan. Walaupun sudah dikurung selama 1000 tahun, dihukum selama 1000 tahun, iblis tidak bertobat. Karena memang sifat iblis, saudaraku, tidak diciptakan untuk bertobat, tidak. Sama dengan malaikat. Malaikat kan kalau berdosa, saudaraku, tidak akan pernah bertobat. Kenapa? Karena iblis dan malaikat itu tidak dirancang untuk bertobat. Berbeda dengan manusia. Hanya manusia yang mendapat kemurahan untuk bertobat. Sekali lagi, hanya manusia yang mendapat kemurahan. Kalau iblis yang latar belakangnya dari malaikat, itu tidak dirancang untuk bertobat. Maka sama dengan malaikat kan, iblis kan hanya terdiri dari roh. Beda dengan manusia. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi manusialah yang mendapat kemurahan untuk bertobat. Maka dikatakan begini dalam kitab Roma pasalnya yang dikatakan dulu tidak dikasihi, tetapi sekarang dikasihi. Dulu tidak umat, tetapi sekarang menjadi umat. Karena manusia itu mendapat kesempatan untuk bertobat. Ayat 15, Roma 9 ayat 15. Demikian. Ya. Sebab ia berfirman kepada Musa, Terus. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Ya. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Terus. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Tidak bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang. Tetapi Terus. kepada kemurahan hati Allah. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, saudara yang terkasih, kita ini bertobat karena kita mendapat kasih
karunia. Karena kita mendapat kasih karunia. Dari ayat 15 sampai kepada ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, ya bahwasanya aku memberikan kasih karunia kepada siapa aku beri kasih karunia. Aku berkemurahan kepada orang yang kuberi kemurahan. Jadi kalau saya dan saudara mendapat kemurahan untuk bertobat karena kita ini mendapat kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ya. Perlu kita garis bawahi, setan atau iblis, roh-roh jahat, malaikat itu tidak dirancang untuk bertobat, tidak. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Manusia yang bagaimana? Yang mendapat kemurahan. Kalau saya dan saudara mendapat kemurahan, hargai kemurahan. Karena tidak semua mendapat kemurahan. Dari ayat ini kita melihat, saya kutip kembali ayatnya yang ke-15. Sebab ia berfirman, Allah berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Berarti kan tidak kepada semua. Tidak kepada semua. Kenapa Tuhan biarkan Firaun itu binasa? Kenapa Tuhan keraskan hati Firaun? Karena Firaun tidak mendapat kemurahan. Ya, lalu dilanjutkan lagi. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Di ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tidak. Kalau saudara bertobat, itu bukan karena kehendakmu, keinginanmu, ataupun usahamu, tidak. Tetapi sekali lagi yang pertama, karena saudara terlebih dahulu mendapat kemurahan Tuhan. Amin. Karena kita mendapat kemurahan Tuhan. Baru yang kedua, kita bisa bertobat karena kita menghargai kemurahan itu. Bisa dibedakan? Kalau yang pertama tadi tidak semua mendapat kemurahan, tidak. Ada yang Tuhan biarkan tetap dalam kesesatan. Ada yang Tuhan biarkan tetap dalam berhala-berhala. Mungkin kemampuan dia lebih hebat dari kita. Mungkin uangnya lebih banyak dari kita. Mungkin dia lebih pintar dari kita. Tetapi kita mendapat kemurahan, dia tidak. Tapi yang kedua, kita mendapat kemurahan. Apakah kita menghargai kemurahan itu atau tidak? Kita ini semua mendapat kemurahan. Persoalannya yang kedua, apakah kita menghargai kemurahan atau tidak? Roma pasal yang kedua ayat 4, 5 sampai kepada ayatnya yang ke-6 dipertanyakan begini. Apakah engkau mau menganggap sepi kemurahan Tuhan? Bukankah kemurahannya itu hendak menuntun engkau kepada pertobatan? Dari ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, Terus. kesabarannya dan kelapangan hatinya? Iya. Tidakkah engkau tahu Iya. bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya. Maksud kemurahan Allah menuntun engkau kepada pertobatan. Tetapi terus. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, Iya, terus. engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Iya. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Iya, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini. Di ayat 4, apakah engkau mau menganggap sepi kemurahan Tuhan? Artinya tidak menghargai kemurahan itu. Tidak mempergunakan kesempatan itu. Lalu dilanjutkan sampai kepada ayatnya yang ke-6. Tuhan akan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita menghargai kemurahan Tuhan dan mengerjakan pertobatan itu, maka kita akan beroleh upah.
Tetapi kalau tidak menghargai kemurahan yang Tuhan beri, justru hidup dalam dosa, maka kita juga akan mendapat balasan dari Tuhan. Penghukuman. Untuk itu saudaraku, kalau Tuhan memberikan kita kemurahan, belajar menghargai. Itu ya. Jadi dari Wahyu pasal yang ke-20 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Pelajaran yang sangat penting kalau kita perhatikan di situ, bahwasanya iblis yang tidak pernah bertobat selalu berusaha untuk menghancurkan kesetiaan umat Tuhan. Saya minta kembali ditampilkan peta zamannya. Perhatikan dalam peta zaman. Kerajaan 1000 tahun. Iblis di mana? Iran. 1000 tahun dihukum. Bukan vonis 5 tahun. Bukan vonis 10 tahun. Bukan vonis 15 tahun. Bukan vonis 20 tahun. Tetapi divonis iblis tidak pernah bertobat. Iblis tidak pernah. Maka begitu dilepas setelah kerajaan 1000 tahun, iblis kembali menyesat. Persoalan yang kedua, orang yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Golongan yang pertama, tubuh kemuliaan, memerintah bersama dengan Yesus. Golongan yang kedua, tubuh jasmani. Itu yang diperintah. Dan mereka tetap bekerja, berusaha. Semua usahanya berkembang, maju, dan diberkati Tuhan. Sebab bumi sudah dipulihkan. Tidak ada kutuk, tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada yang mati muda. Semua akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Selama 1000 tahun. Tidak perlu diikuti ayatnya lagi ya. Yesaya 65 itu. Sudah terangkan ya. Selama 1000 tahun. Disertai Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Tetapi begitu selesai kerajaan 1000 tahun damai, mereka yang sudah hidup dalam keberkahan Tuhan kembali tersesat. Kembali tersesat. Kenapa mereka kembali tersesat? Karena mereka tidak benar-benar cinta akan. Tidak cinta akan. Maka sama seperti kita di zaman kita sekarang ini. Di zaman kita sekarang ini pun. Kalaupun Tuhan menyertai kita, memberikan kita kesehatan, melimpahi kita dengan segala berkat-Nya. Kalau kita tidak benar-benar cinta akan Tuhan, hati kita tidak melekat kepada Tuhan. Satu kali, satu waktu, kita juga nanti akan tersesat. Walaupun sudah mengalami pemeliharaan Tuhan selama 1000 tahun loh. Jadi tidak heran kadang-kala kalau kita melihat ada orang-orang. Hanya kalau saya katakan ada jemaat, saya katakan begitu nanti. Jangan sampai saudara juga nanti, I don't know why. Ya kan begitu. Ada orang-orang ya saudaraku. Yang mungkin selama ini kita melihat seperti tekun. Ya seperti sungguh-sungguh. Tetapi kalau hatinya tidak cinta akan Tuhan, tidak melekat kepada Tuhan. Satu kali. Akan tersesat. Walaupun kita melihat seperti hidupnya dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Itu yang dialami oleh manusia nanti di sini di zaman kerajaan 1000 tahun ini.
Tetapi begitu iblis dilepaskan, mereka pun tersesat. Ingat, iblis selalu menunggu waktu yang tepat. Apa? Menunggu waktu yang tepat. Hari ini saudara menang. Kalau engkau tidak benar-benar cinta akan Tuhan, engkau akan ditunggunya. Kapan waktu yang tepat? Sama seperti Yesus. Dalam Lukas pasal yang keempat. Mulai ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai kepada ayatnya yang ke-12. Iblis mencoba Yesus sebanyak 3 kali. Alkitab memberikan catatan Yesus menang atas semua pencobaan itu. Tetapi di ayat 13 dikatakan begini. Lalu undurlah iblis dan menunggu waktu yang baik. Ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, Terus. ia mundur daripadanya Ya. dan menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik. Jadi iblis itu tetap lihat, tetap pantau. Oh iya, hari ini kau menang. Minggu ini kau menang. Bulan ini engkau berkemenangan. Iblis undur. Lalu dia tunggu, dia lihat waktu yang tepat. Kapan lagi mengganggu hidup? Kapan lagi menyesatkan? Iblis selalu menunggu waktu. Di kerajaan 1000 tahun. Orang-orang mengalami pemeliharaan. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kasih sayang. Tapi tidak cinta. Maka begitu iblis dilepaskan, iblis kembali menyesal. Sehingga tersesat. Ada orang-orang yang setia ketika tidak ada masalah. Kerajaan 1000 tahun damai kan tidak ada masalah. Sehingga mereka setia selama 1000. Saudara bayangkan, 1000 tahun setia loh. Karena tidak ada masalah. Tetapi setelah berakhir kerajaan 1000 tahun, ada masalah, berhadapan dengan iblis. Tersesat. Jadi ada orang setia ketika tidak ada masalah, semua beres, dia setia. Tetapi begitu ada masalah, ia kehilangan kesetiaan. Sebaliknya, ada orang-orang ketika menderita, dia bisa setia. Dia bisa bertekun, dia bisa hidup rohani. Ketika menderita, ketika mengalami pergumulan. Contohnya Nuh. Nuh itu bertekun, taat. Hidup dalam kebenaran. Sekalipun dalam penderitaan. Dia harus membangun bahtera. Ya, cukup lama. Mendapat ejekan, hinaan. Tidak ada dukungan dari yang lain. Tetapi Nuh bertekun sampai selesai. Sampai melewati masa-masa air bah. Tetapi Alkitab mencatat setelah air bah, maka Nuh menjadi seorang petani. Dia membuat kebun anggur. Setelah itu dia mabuk dan telanjang. Disitulah dari mulutnya keluar kutuk kepada anaknya yang bernama. Jadi Nuh itu justru ia mengalami goncangan ketika masa-masa tenang. Masa diberkati. Kalau masa susah, imannya begitu mantap, begitu luar biasa. Tetapi saya mau sampaikan, Tuhan ingin supaya kita tetap setia. Baik ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, termasuk ketika kita berada dalam pemeliharaan. Haleluya.
Rut itu ketika menderita dia tetap setia. Ia berkata kepada mertuanya Naomi, Tuhanmulah Tuhanku, bangsamulah bangsa. Di mana engkau bermalam, aku pun di situ bermalam. Maka dia ikut Naomi ke Bethlehem. Setelah itu diberkati. Dia mendapat pasangan hidup. Boas. Mendapat keturunan. Saudara yang terkasih, apakah Rut berpaling? Sebelum diberkati, ketika berada dalam susah, setelah diberkati, dia tetap setia. Amin. Ayub, ketika dia diperhadapkan dengan pergumulan, dia tetap setia. Istrinya berkata, masih bertekunkah engkau mengikuti Allahmu? Sekarang kutukilah Allahmu dan matilah. Maka Ayub berkata, engkau bicara seperti orang? Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak siap menerima yang tidak baik? Ayub tidak bersalah dengan perkataan. Sehingga Tuhan memulihkan keadaannya, memberkatinya 2 kali lipat. Dan tetap setia. Ketika susah, ketika diberkati, dia tetap setia. Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Ketika susah dan ketika diberkati, ketika diberikan jabatan, tetap setia. Walaupun budaya Babel itu mempengaruhi, walaupun pemerintahan Babel itu mempengaruhi, tetapi Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego tetap setia. Haleluya. Pekerjaannya mempengaruhi. Karena bekerja di pemerintahan Babel. Budaya Babel itu mempengaruhi. Supaya mereka menyembah kepada berhala. Tetapi Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego mengambil keputusan untuk tetap setia. Sampai Sadra, Mesa, dan Abednego berkata, andai Tuhan Allah yang kami sembah tidak mampu menyelamatkan kami dari perapian. Tetapi ingatlah ya Raja, sekali-kali kami tidak akan menyembah. Kami hanya percaya dan menyembah kepada Allah yang kami sembah. Setia. Jadi pelajaran yang sangat penting yang kita perhatikan dari Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Tuhan inginkan kita tetap setia. Amin. Haleluya. Kalau kita diberkati, dipelihara selama 1000 tahun, Tuhan inginkan kita tetap setia sekalipun diperhadapkan dengan godaan pencobaan dari iblis. Ini pelajaran bagi kita yang hidup juga di zaman sekarang. Kita setia bukan hanya ketika kita menderita. Kita setia bukan hanya ketika kita dipelihara Tuhan. Tetapi sebagaimana Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ketika engkau lemah, di situ engkau menjadi kuat. Haleluya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kembali kepada Wahyu pasal 20. Saya kutip ayat 9. Ayat 9 sekali lagi. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, ya, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, ya, dan kota yang dikasihi itu. Ya, terus. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Nah, ini kita perhatikan ayat 9 ini penyerbuan terhadap umat yang kudus. Maka naiklah mereka, kata mereka di sini, iblis dan seluruh pasukannya Gog dan Magog, serta orang-orang yang telah disesatkannya. Lalu dikatakan maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Sifat iblis itu selalu menyerang dari semua sudut. Dari seluruh penjuru bumi. Sekali lagi saudaraku, sifat iblis itu selalu menyerang dari semua sudut.
Dia tidak hanya menyerangmu dari ekonomi, tidak. Kesehatan. Tetapi dari semua sudut dia akan serang. Dia akan menyerang ekonomimu, dia akan menyerang kesehatanmu, dia akan menyerang keluargamu, dia akan menyerang pikiranmu, dia akan menyerang tubuhmu. Ya, bahkan semua sudut dalam kehidupanmu dia akan serang. Saya pernah sampaikan begini. Kalau iblis gagal membuat kita menjadi orang yang jahat, kalau iblis gagal membuat kita untuk melakukan dosa, biasanya iblis akan berusaha membuat kita merasa diri benar. Iblis gagal mempengaruhi kita melakukan dosa. Kita tidak mau mencuri, kita tidak mau menipu, kita tidak mau berzina, kita tidak mau melakukan dosa-dosa berhala, bahkan dosa-dosa yang lain. Tetapi iblis mempengaruhi seseorang itu merasa dirinya benar. Itu paling bahaya. Merasa dirinya baik. Merasa dirinya rohani. Mungkin kalau iblis tawarkan kepada kita untuk melakukan dosa-dosa kejahatan, tapi seringkali strategi yang kedua membuat seseorang itu merasa dirinya. Banyak orang sulit untuk menerima teguran. Sulit menerima dirinya dipersalahkan. Karena sudah menganggap dirinya, iblis akan berkata, kau benar. Bukan kau yang salah, tapi yang salah si anu. Kau benar. Kata-katamu benar, yang salah kata-kata si anu. Ceritamu benar, yang salah cerita si anu. Sehingga mempertahankan dirinya merasa jadi iblis itu terang. Kalau dia gagal membuat kita orang jahat, dia akan berusaha mempengaruhi supaya kita menganggap diri kita benar. Ini strategi dari kalau kesehatan kita mungkin yang diganggu. Mohon kesembuhan, kuasa bilur-bilurnya memulihkan kita. Kalau dia mengganggu ekonomi kita, mungkin kita berdoa. Tuhan limpahkan. Cukupkan kebutuhan. Tapi manusia seringkali tidak sadar. Kalau iblis membuatnya merasa. Kalau kita merasa diri kita benar, berarti yang salah siapa? Orang lain. Ayub pun pernah. Ayub pernah merasa dirinya. Siapa yang salah? Teman-temannya. Masih ingat teman-temannya? Topar? Bildad? Bukan hanya itu saja. Ayub pernah merasa dirinya lebih benar dari itu bahaya. Pengaruh daripada. Syukur Ayub di akhir dia menyadari. Dia berkata, kalau selama ini aku dengar, aku mengenal Tuhan dari kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri yang menyaksikan. Lalu ia mulai sadar, dia bertobat. Sehingga Tuhan memulihkan kondisi. Kita bersyukur.
Kalau kita berani menolak dosa. Tetapi jangan sampai lupa. Strategi yang kedua dari itu. Merasa dirinya lebih baik. Merasa dirinya lebih rohani. Maka dari ayat 9 ini, pelajaran yang sangat penting bagi kita, waspada. Waspada. Dan tetap berjaga-jaga. Supaya jangan sampai pengaruh dari dunia, baik budaya-budaya modern, berhala-berhala modern, ini sampai mempengaruhi. Kadangkala budaya-budaya modern, gaya hidup manusia zaman now, ini bisa mempengaruhi. Berhala-berhala modern, ini juga bisa mempengaruhi. Maka perlu tetap waspada dan berjaga. Haleluya. Haleluya. Rasul Petrus mengingatkan melalui suratnya yang pertama, sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis selalu mengaum-ngaum seperti singa di sekeliling. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab sama seperti saudara-saudaramu yang lain di seluruh dunia punya pengalaman yang studi. Bahkan melalui Injil Lukas pasal 12 juga kita diingatkan supaya waspada. Tetaplah pinggangmu berikat dan pelitamu menyala. Kenapa dikatakan pinggangmu berikat? Jangan kendor. Jangan beri kesempatan. Jangan lalai. Tetapi tetap waspada. Kalau kita lihat di situ perikopnya itu kan kewaspadaan. Lukas 12 ayat 34 ya. 35. Perikopnya Kewaspadaan. kewaspadaan. Jadi perlu tetap waspada. Maka dikatakan ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap. Jangan sampai pelitamu padam. Jangan sampai pinggangmu itu yang seharusnya diikat untuk siap melayani kendor. Artinya jangan sampai pelayananmu, kesiapanmu kendor, lengah. Ikat pinggang itu bicara tentang kesiapan. Siap untuk melayani. Kan begitu ya? Coba lanjutkan dulu. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Terus Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Terus. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, Ya. segera dibuka pintu baginya. Terus. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ya. Aku berkata kepadamu, Terus. sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Terus. Dan ia akan datang melayani mereka. Ya. Jadi pinggang yang berikat itu adalah kesiapan untuk. Kalau dikatakan biarlah pinggangmu tetap berikat. Kesiapanmu untuk melayani jangan lengah. Jangan kendor. Janganlah kerajinanmu, biarlah untuk jadi komitmen, sikap kita dalam melayani. Gak boleh kendor. Sekali melayani sampai Tuhan datang. Apapun rintangannya, apapun harganya. Maka kalau pinggang sudah diikat, itu menggambarkan kesiapan. Jangan lengah. Begitu kita lengah, ada rasa tawar, ada rasa malas. Mulai jenuh, mulai bosan, mulai lelah.
Ini kesempatan nanti iblis akan masuk. Siapapun kita, secara khusus para pelayan-pelayan. Baik anak-anak tamborin, anak-anak kumari. Tetap mantapkan hatimu. Kali melayani Tuhan, walaupun pelayanan tamborin, semangat sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Jangan kalau lagi mood bulan ini, yo semangat melayani. Ikut latihan. Kalau lagi tidak mood, nggak mau datang latihan, nggak mau melayani. Itu bukan ikat pinggang. Baik juga pelayanan-pelayanan yang lain. Yang namanya mengikat pinggang, itu berarti kesiapan. Dalam situasi, kondisi apapun. Apapun rintangannya, apapun harganya. Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, ikat pinggangmu, nyalakan pelitamu. Haleluya. Baru yang terakhir, ayatnya yang ke-10. Dan iblis, Wahyu 20 ya, ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini yang saya katakan kemenangan yang terakhir. Iblis dan pasukannya dikalahkan, lalu iblis itu dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat tokoh politik dan tokoh agama yang sudah lebih dahulu. Baru nanti para pengikutnya di ayat 11 sampai kepada ayat 15. Baru nanti akan dihakimi. Setelah itu baru di ayat 15 yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi tidak lagi nanti ada peperangan. Ini peperangan yang terakhir dan kemenangan yang terakhir yang diraih oleh Yesus bersama dengan pasukannya. Haleluya. Yesus juga memang sudah menang ketika di kayu salib. Ia sudah menang. Ia berkata dari atas kayu salib, sudah genap, sudah selesai. Tugas pelayanannya, misinya sudah selesai. Dan ketika dia bangkit dari kematian, dia menang. Maka dikatakan dalam kitab Korintus, 1 Korintus 15. Hai iblis, di manakah sengatmu? Hai iblis, di manakah kemenanganmu? Iblis sudah ditelan dalam kekalahan. Kristus sudah berkemenangan. Amin. Dan puncak kemenangan itu, kemenangan yang terakhir itu, peperangan di Gog dan Magog. Disitulah iblis tidak lagi hanya sekedar ditangkap lalu dilemparkan ke jurang maut, tetapi dilemparkan ke dalam lautan api. Selesai. Maka setelah nanti penghakiman yang terakhir, kita akan dibawa masuk kepada kekekalan. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. 3 pelajaran yang penting pada malam ini kita perhatikan. Yang pertama, tetaplah setia. Haleluya. Haleluya. Tetaplah setia. Tetaplah setia. Itu pelajarannya. Baru yang kedua, waspada dan berjaga. Yang ketiga, miliki pengharapan. Satu kali kita akan dibawa kepada puncak bersama dengan Kristus. Hari ini kita sudah menang, sama seperti Yesus. Sudah menang di kayu salib. Sudah menang ketika dia bangkit. Tapi satu waktu akan dibawa kepada puncak. Itulah hidup yang dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat 4. Turut juga berkemenangan dengan Kristus anak domba. Mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih, dan yang tetap setia. Dialah, juanglah sampai ke garis akhir. Supaya kemenangan yang sesungguhnya yang akan membawa kita kepada anugerahkan. Batasi firman-Nya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami.